Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta MPLS UPTD SMP Negeri 2 Papar yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas diterimanya kalian menjadi anggota keluarga besar UPTD SMP Negeri 2 Papar. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat mengikuti MPLS dengan baik, lancar, dan semangat. Walaupun saat ini kita diberikan ujian oleh Allah berupa pandemi, kita berdoa bersama semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kondisi kembali seperti sedia kala. Melakukan pembelajaran tatap muka, kalian datang ke sekolah ini, belajar di sekolah yang asri dan sejuk ini tentunya di UPTD SMP Negeri 2 Papar. Anak-anak, sebelum kita mulai ke materi MPLS hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Raici Fatihatu Rizky. Biasa dipanggil dengan Bu Reci. Saya mengampu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini nanti saya akan menyampaikan materi tentang tata krama dan tata tertib UPTD SMP Negeri 2 Papar. Sebelumnya harus kalian ketahui bahwa kalian semua sebagai generasi muda haruslah berbangga hati karena telah dilahirkan di negara Republik Indonesia. Negara Indonesia sudah terkenal dengan negara yang ramah tamah. Maka dari itu, sejak dini kita harus sudah membiasakan menanamkan tata krama yang baik. Dimulai dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Berikut akan saya bahas tentang materi kita, apa itu pengertian tata krama dan apa saja tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Papar. Anak-anak, saya akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah bagi siswa. Yang pertama akan kita bahas, yaitu pengertian dari tata krama. Apakah tata krama itu? Tata krama yaitu aturan atau etika, adab sopan santun, ataupun kebiasaan sopan santun yang kita lakukan sehari-hari. Nah, tata krama itu sendiri harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Apa tujuannya? Tujuan dari tata krama itu sendiri agar siswa dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku agar tercipta keharmonisan dan kerukunan antar warga sekolah. Sehingga warga sekolah yang berada di SMP Negeri 2 Papar ini semuanya merasa nyaman, merasa betah berada di sini. Ada banyak contoh adab kesopanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam hal komunikasi, dalam hal penampilan, hingga perilaku kita. Nah, kita akan membahasnya tata krama yang harus kalian terapkan di SMP Negeri 2 Papar ini. Antara lain, tata krama dalam berinteraksi atau bergaul dengan warga sekolah. Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu dan bersalaman. Mengucapkan salam karena ini kondisinya masih pandemi ya. Jadi untuk bersalamannya bisa dilakukan dengan salam jarak jauh. Bersalamannya gimana? Seperti ini contohnya. Nah, untuk selanjutnya, menyapa dan senyum. Ketika kalian bertemu dengan temannya, dengan gurunya, berpapasan, kalian menyapa dan memberikan senyuman.
Sesungguhnya senyum itu adalah sedekah, anak-anak. Sedekah yang tidak bayar, sedekah yang gratis. Gitu ya. Nah, ini ada contoh gambarnya. Ketika kalian bertemu dengan teman, menyapa. Dan jangan lupa, apa tadi? Senyum. Untuk selanjutnya, memperhatikan saat guru menjelaskan, tidak membuat gaduh sendiri. Ini adalah foto dari kakak kelas kalian ketika berada di dalam kelas melaksanakan pembelajaran. Ini ya. Nah, untuk selanjutnya, bertutur kata yang baik dan sopan. Bagaimana kalian harus bertutur kata kepada yang lebih tua, kepada Bapak Ibu guru. Terus bagaimana kalian bertutur kata kepada teman. Kalian harus menjaga perkataan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Untuk selanjutnya, tidak boleh menentang guru. Jadi ketika kalian mungkin ada perbedaan pendapat, kalian harus menyampaikannya dengan tutur kata yang baik. Tidak boleh menentang secara emosional. Selanjutnya, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Nanti kalian, karena kalian kelas 7, otomatis kalian adik kelas yang paling kecil. Kalian harus menghormati kakak kelas kalian. Nah, untuk selanjutnya, tidak boleh bermusuhan, serta harus saling tolong-menolong. Kita menciptakan suasana di mana yang kita harus merasa nyaman. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuat masalah, membuat gara-gara sehingga kita bermusuhan. Tidak boleh. Dan harus saling tolong-menolong. Kalian juga ketika misalnya kalian melakukan kesalahan harus minta maaf dan mengakui kesalahan itu. Selanjutnya, tidak berburuk sangka terhadap teman. Jadi kalian tidak boleh bersuudzon, tidak boleh suudzon kepada temannya. Untuk selanjutnya, setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran. Nah, tadi sudah kita bahas tentang tata krama. Sekarang kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Tentang tata tertib SMPN 2 Papar yang wajib kalian ikuti, kalian laksanakan, harus kalian patuhi. Apa itu tata tertibnya? Yang pertama, tentang pakaian sekolah. Untuk pakaian sekolah, secara umum ya, kalian harus memakai pakaian yang sopan, yang rapi, sesuai dengan aturan sekolah. Nanti akan ada panduannya, akan ada aturannya bagaimana seragamnya dijahitkan, modelnya seperti apa, seperti itu ya. Nanti untuk selanjutnya, baju seragam beserta kelengkapannya harus sudah dipasang. Ada badge, ada identitas nama kalian, itu sudah terpasang. Kaos kakinya juga menyesuaikan dengan aturannya. Contoh, ketika kalian memakai baju biru putih, kaos kakinya memakai kaos kaki putih. Ketika memakai baju pramuka, kaos kakinya hitam. Nah, pakaiannya tidak boleh ketat. Pakaian standar dan tidak membentuk tubuh. Untuk anak-anakku tidak diperkenankan memakai perhiasan yang mencolok. Itu ya. Untuk selanjutnya, rambut dan kuku. Rambut dan kuku di sini ada aturannya. Untuk laki-laki, kalian tidak boleh berambut panjang, tidak boleh dicat atau disemir rambutnya, dan tidak boleh bertato. Kukunya juga dipotong yang pendek, yang rapi. Untuk anak-anakku perempuan, kalian tidak boleh menyemir rambut, tidak boleh memakai make up kecuali bedak tipis. Jadi kalian tidak diperkenankan ke sekolah memakai lipstik, tidak boleh. Untuk selanjutnya, jam masuk dan pulang sekolah. Kalian wajib sudah hadir di sekolah minimal 5 menit sebelum masuk sekolah. Jam berapa? Jam 7 mulai masuk sekolah ya. Siswa yang mungkin datang terlambat lebih dari 15 menit
harus izin ke gurunya, mungkin ada halangan sehingga kalian datang terlambat. Untuk anak-anakku yang mungkin tidak dapat mengikuti pelajaran karena sesuatu hal, kalian menulis surat izin, nanti diberikan ke gurunya atau ke wali kelasnya. Pada waktu pulang sekolah, kalian diharapkan untuk segera pulang. Tidak diperkenankan untuk kalian nongkrong dulu di tempat-tempat tertentu. Nanti pas pada saat kalian misalnya istirahat di sekolah, nanti kan ada kantinnya, silahkan nanti bisa beli makanan, minuman di kantin itu. Tapi yang harus kalian ingat, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Ini nanti berkaitan dengan kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Yang selanjutnya yang akan kita bahas ya. Terkait dengan kebersihan, nanti di kelas-kelas akan dibentuk regu piket. Jadi regu piket itu nanti akan bertugas membersihkan kelas. Jadi harus datang lebih awal, minimal 15 menit sebelum masuk sekolah. Sehingga ketika jam 7 masuk sekolah, teman-teman kalian sudah masuk ke kelas dalam kondisi bersih, sudah siap mengikuti pembelajaran oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk alat kebersihannya akan diberikan oleh sekolah ya. Setiap siswa harus menjaga kebersihan, baik itu di lingkungan sekolah, di toilet, di halaman sekolah, dan nanti untuk petugas piketnya juga ada tugas tambahan yaitu menyiram bunga yang ada di depan kelas masing-masing. Karena depan kelas kalian nanti terdapat taman, jadi setiap kelas mempunyai taman di mana bunga-bunganya sangat indah dan kalian wajib untuk merawatnya. Selanjutnya nanti kalian akan difasilitasi, dipinjami buku paket oleh perpustakaan, di mana nanti kalian wajib merawatnya dengan cara gimana? Memberikan sampul yang baik, merawat agar tidak hilang, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh adik kelas kalian berikutnya. Untuk pembahasan selanjutnya, tata tertib selanjutnya ya, sopan santun pergaulan. Nah, di sini sopan santun ini terkait erat dengan tata krama yang tadi di awal saya jelaskan. Apa itu? Ya tadi, mengucapkan salam antar teman, terus saling menghormati antar teman, menghormati Bapak Ibu guru, bertutur kata dengan bahasa yang baik dan sopan. Apabila kalian tidak bisa bahasa kromo kepada Bapak Ibu guru, lebih baik kalian menggunakan bahasa Indonesia. Jangan sampai kalian menggunakan bahasa ngoko seperti dengan temannya, jangan sampai ya. Nah, di sini terkait sopan santun pergaulan, jika kalian berbuat salah, kalian wajib meminta maaf dan mengakui kesalahan itu. Dan kalian tidak boleh saling mengejek temannya misalnya, sehingga membuat permusuhan di antara teman yang lain. Terus mengucapkan terima kasih apabila kalian memperoleh bantuan dari orang lain. Itu ya. Untuk selanjutnya, upacara bendera dan peringatan hari besar. Nah, terkait dengan upacara bendera, biasanya kita kalau mulai sudah masuk sekolah, setiap hari Senin pagi kita melaksanakan upacara bendera di halaman sekolah. Berhubung ini masih kondisinya seperti ini, masih pandemi ya, sehingga kita melaksanakan pembelajaran daring. Itu ya. Kita berdoa anak-anak semoga kalian bisa segera merasakan kondisi normal sekolah tatap muka, datang ke sekolah yang indah dan asri ini di SMP Negeri 2 Papar. Kita berdoa semoga corona ini cepat berlalu dan kondisi kembali aman, sehat semuanya. Amin. Nah, anak-anak saya lanjutkan ya. Berkaitan dengan upacara bendera tadi, yang kedua, peringatan hari besar. Di sini setiap siswa nanti wajib mengikuti upacara peringatan hari besar nasional seperti hari kemerdekaan. Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Itu ya. Hari pendidikan nasional dan lain-lain. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari besar keagamaan yang diadakan di
sekolah. Nanti akan ada kegiatan-kegiatan peringatan hari besar di sekolah kalau kita sudah mulai tatap muka ya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan keagamaan, kebetulan ini di sekolah kita ada pembiasaan-pembiasaan, mulai yang setiap hari kita biasakan. Sebelum mengawali pembelajaran, kita senantiasa membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita niatkan menuntut ilmu diberikan kelancaran dan diberikan ridho oleh Allah, sehingga insya Allah ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang beragama Islam, kita nanti akan ada kegiatan membaca Yasin bersama-sama setiap hari Jumat. Jadi pembiasaan setiap minggunya yaitu ya membaca Yasin, di mana nanti ada dari teman kalian memandu dari mikrofon dan kita baca bersama-sama Jumat pagi. Untuk pembiasaan lainnya, sholat duha yang dilaksanakan di Masjid UPTD SMPN 2 Papar. Terus nanti juga ada sholat berjamaah duhur. Biasanya kita jadwalkan kapan waktunya kelas 7, kapan waktunya kelas 8, dan kapan waktunya kelas 9 untuk jamaah duhur. Terus setiap siswa yang beragama Islam wajib mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, untuk anak-anakku yang beragama selain Islam, nanti untuk kegiatan keagamaannya diatur oleh pihak sekolah dan dengan kesepakatan orang tua serta guru agama kalian masing-masing, gitu ya. Sekarang berkaitan dengan hal selanjutnya, yaitu larangan-larangan yang jangan sampai kalian lakukan, akan saya bahas berikutnya ya. Untuk larangan-larangannya, yang pertama yaitu tidak boleh merokok, minum minuman keras, mengkonsumsi narkotika atau obat-obat terlarang lainnya, dan berpacaran di lingkungan sekolah. Yang kedua, tidak boleh berkelahi baik perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, kalian wajib membuang sampah pada tempatnya, tidak dibuang di sembarang tempat. Seperti itu ya. Selanjutnya, tidak boleh mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, melompat pagar ya, atau perabot dan peralatan sekolah lainnya. Yang selanjutnya, tidak boleh berbicara kotor, mengumpat atau menggunjing atau menghina orang lain, dan tidak boleh memanggil nama temannya dengan panggilan yang jelek. Selanjutnya, membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah. Misalnya, kalian ke sekolah membawa pisau. Terus untuk yang perempuan, kalian sekolah membawa make up lengkap. Itu tidak diperbolehkan ya. Karena tadi untuk yang perempuan, kalian tidak boleh bermake up kecuali menggunakan bedak tipis. Seperti itu. Selanjutnya, membaca dan mengedarkan bacaan atau gambar yang berbau porno, audio atau video, apapun yang berbentuk itu berbau porno, tidak diperbolehkan. Selanjutnya, membawa kartu dan alat lain untuk bermain judi di lingkungan sekolah, tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan membawa HP. Namun, karena kondisi sekarang ini, saat pandemi ini, kita melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan media HP. Jadi kita memanfaatkan HP itu. Nanti kalau kita sudah mulai masuk sekolah, kalian tidak diperkenankan untuk membawa HP. Selanjutnya, melakukan pelecehan seksual. Jadi kalian harus menjaga betul-betul pergaulannya ya. Selanjutnya, mewarnai rambut dengan warna selain hitam. Dicat rambutnya menjadi coklat, menjadi merah, atau menjadi kuning, itu tidak boleh. Yang terakhir, berdandan berlebihan atau bersolek untuk yang perempuan, yang tadi sudah saya bahas ya. Nah, itu tadi larangan-larangan yang kalian wajib hindari. Untuk selanjutnya kita bahas pelanggaran dan sanksi apabila kalian
melanggar dari tata tertib yang sudah ditetapkan di SMP Negeri 2 Papar ini. Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, kalian nanti akan dapat teguran. Yang kedua, kalian akan mendapat penugasan dari Bapak Ibu Guru BK atau bimbingan konseling ya. Yang ketiga, pemanggilan orang tua. Yang keempat, skorsing. Nanti sesuai dengan kebijakan sekolah, skorsingnya seperti apa. Jika kalian masih melakukan pelanggaran lagi, maka yang terakhir, langkah yang diambil, kebijakan yang diambil yaitu dikeluarkan dari sekolah. Saya berharap kalian semua dapat menerapkan tata krama yang baik, terus dapat mematuhi tata tertib dari SMP Negeri 2 Papar ini. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi kita hari ini tentang tata krama dan tata tertib, saya berharap agar kalian semua bisa menerapkan tata krama yang baik dan senantiasa mentaati tata tertib yang ada di UPTD SMP Negeri 2 Papar ini, sehingga dapat tercipta lingkungan yang harmonis, damai, tentram, sehingga semuanya merasa nyaman berada di UPTD SMP Negeri 2 Papar ini. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap menerapkan 5M dan selalu menggunakan masker kemanapun kita berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Saya akhiri terlebih dahulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.